Shalom saudara semua, mari kita berdoa sebelum kita dengar pesan dari Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Kami ada karena belas kasihan-Mu, kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya akan bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saya tahu kita adalah manusia daging, manusia yang penuh dengan kedagingan. Tapi Tuhan mau pakai kita. Zaman sekarang memang sulit untuk membedakan mana yang jahat ataupun mana yang baik. Karena semua memakai masker, baik yang jahat ataupun yang tidak jahat. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita mempunyai urapan yang berbeda. Seperti kita ketahui, Amerika, George Washington, pendiri Amerika, berkata bahwa undang-undang dasarnya adalah Bible. Tapi banyak kejadian karena kedagingan. Kembali lagi saudara, kita harus menghindari kedagingan. Matius 6 ayat 31-32 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kita makan? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dunia ini saudara merusak, yang pertama adalah jiwa di otak kita saudara ya, seperti pornografi, permainan di alam emosi kita, yang kita terintimidasi, dikatakan kita bodoh lah, kita tidak bisa lah, kita tidak mampu lah, itu di alam jiwa. Dan yang kedua adalah tubuh. Iblis menipu kita dengan kita berusaha untuk mencoret-coret tubuh kita, menato tubuh kita, kita merokok, kita melakukan seks bebas, itu kita merusak tubuh kita. Saudara, kalau kita pergi ke mall, terus ada mainan yang rusak, ya bahasa Belandanya bobrok ya saudara ya. Apakah saudara mau membeli? Tentu tidak. Siapa yang mau membeli mainan yang rusak saudara? Tetapi Tuhan Yesus tidak lagi melihat cover kita, tidak lagi melihat packaging kita, tetapi Tuhan melihat roh yang ada di dalam kita. Dan Tuhan mengatakan, aku mau membeli engkau dan harganya telah lunas dibayar. Untuk itu saudara, janganlah kita merasa kita tidak berharga, karena Tuhan berkata kita berharga. Walaupun mungkin kalau seperti mainan, walaupun di diskon 90%, jangan 80, 90% saja orang belum tentu beli. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, Dia membayar kita lunas. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan katakan, aku mau, I take you, even you broken, even you burn, even you maybe sting. Tapi Tuhan mau, karena Tuhan tahu value kita, kita berharga di mata Tuhan. Tidak peduli keluargamu hancur, tidak peduli Anda dari broken home, tidak peduli Anda siapa dulunya. Tuhan pilih saudara, Tuhan mau panggil saudara, Tuhan mau membebaskan saudara. Kita adalah ciptaan yang berharga, kita adalah ciptaan yang merdeka. Salam miracle, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.